Terus saya harus kasih imbalan apa Pak kalau Bapak mau ngurusin saya? Kamu nggak perlu kasih apa-apa. Nah, yang penting kamu mau nemenin aku. Ya. Perempuan kayak gini suruh ikut ke ladang, suruh ikut buruh. Kok di rumah aja kan enak. Di sini gatel semua badanku. Jadi hidup susah kayak gini kan. Kulit jadi bekisik kayak gini. Gara-gara punya laki miskin. Namanya juga orang banyak duit. Jagung sudah magel kayak gini masih dipupuk aja, ini gimana nih Pak Atmon? Bu, kamu nih mikir gak toh? Punya istri suruh bantu-bantu kok malah duduk kayak gini. Bu, kamu ngapain sih? Aku kan udah ngomong dari kemarin, kita buru-buru ini biar cepet rampung, besok kan pindah lagi. Kamu kok gak ngerti-ngerti sih? Kalau masalah kerjaan suruh bantuin nggak mau. Kalau ada duitnya, cepet-cepetan kamu gesit ngambilnya. Mau kamu apa sih? Mau kok dinafkahin, nggak usah ikut kerja. Seharusnya sebagai istri, aku tuh cuma duduk manis di rumah, nggak ikut-ikutan ke sini. Ngapain kayak gitu, ha? Kamu mau ngelawan suami kamu? Iya, kenapa emang? Asal kamu tahu ya Mas, aku selama nikah sama kamu tuh, aku nggak pernah bahagia atau enggak? Kapan kamu bahagiain aku? Nih Mas, harusnya kamu lihat di tanganku, mana ada cincin, gelang kayak yang lain, nggak ada. Aku tuh pengen kayak yang lain, cuma tinggal di rumah, dikasih duit, dikasih nafkah, nggak harus bantu-bantu kayak gini. Oh, jadi cara berpikir kamu kayak gitu? Ya. Kamu dulu nikah sama aku, kan? Janjinya gimana? Yang namanya suami nggak ada kok, tak? Yang pengen ningsarain itu nggak ada. Tapi kan perlu waktu. Pengen apa-apa ya berusaha dulu, nggak kayak gini caranya. Kalau nggak pengen nyengsarain istri, harusnya aku tinggal di rumah, nggak harus ikut-ikut kamu kerja kayak gini. Tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Aku capek loh, tak? Tiap hari ribut kayak gini. Aku cuma pengen kamu bantu. Besok nggak bantu nggak apa-apa. Kamu itu bisanya cuma nuntut. Tiap hari nuntut. Cuma bantuin kayak gini aja nggak mau kok. Ya lah, kamu kerja kok kayak gini toh? Kapan selesainya? Rugi aku kalau gini ngerjain kamu ini. Ini aku yang borong tempat Atmo, malah tak kerjain sama kamu harian, malah kayak gini caranya. Nah ini Rabu juga kok di gua kayak gini. Ini mahal ini, goblok. Rabu ini gajian kamu setengah bulan gak cukup buat beli ini, goblok kamu ini. Kamu juga. Maaf Pak Badrus, mungkin tadi istri saya itu lagi emosi. Ya iyalah emosi. Kalau istri disenengin nggak mungkin emosi. Istri kamu memang pekok, Sin. Maaf ya Pak. Kalau gini caranya aku ngerjain kamu rugi, Sin. Rugi waktu, rugi duit. Mendingan tak perintahin sungep tadi. Tolonglah Pak, saya benar-benar butuh pekerjaan Pak. Kalau nggak ada kerjaan ini saya, aduh Pak, tolonglah Pak. Kamu itu istri kayak kremi gitu, udah kecil, metisil, kamu aja kalah. Makanya punya istri itu disayang, suruh di rumah, dibeli skincare, biar dandan, biar rapi, biar cantik. Kurang istri diajak buruh, kamu juga kurang mikirnya sih. Kamu itu yang diberatin luri aja, dapat apa sih kamu dari luri? Itu kan bapak saya Pak. Itulah satu-satunya orang tua tinggal itu Pak. Jadi kewajiban saya ngerawat Pak. Ya sekarang kamu pulang aja, urusin istri kamu, biar gak mendem aja tuh. Tapi saya masih lanjutin kerja di sini Pak. Masih. Nih. Lah, kamu udah pulang? Emang apa? Kamu nggak boleh pulang gitu? Suruh panas-panasan di ladang terus gitu? Kalau belum selesai, ya jangan pulang. Jangan pulang. Lah aku tuh sebagai wanita harusnya aku cuma di rumah aja, nggak ikut-ikut ke ladang. Kok malah jangan pulang suruh bantu suami. Tiap hari Husin itu nyari duit cuma habis buat beliin obat kamu doang. Mana pernah Husin bahagiain aku? Sejak ada kamu, sejak kakimu buntung ini, hidupku sengsara, hidupku tambah menderita, tahu nggak? Husin itu hidupnya udah susah. Ketambahan punya orang tua yang cacat kayak kamu, makin susah. Seharusnya kamu bisa bersyukur suami kamu masih sehat. Dikit-dikit Husin juga punya warisan, tapi kamu nggak bisa bersyukur, malah dihabiskan sama kamu, Kamu ngomong apa? Kamu nyalain aku? Kamu apain bapak saya? Bangsat kamu ya? Kamu tak biarin, kamu malah lama-lama rujak kamu. Omongan bapak kamu itu loh. Kalau barang udah dijual, udah nggak ada, itu nggak usah dimuter lagi. Kamu nggak apa-apa kan Pak? Untung kamu pulang sih. Ya Pak. Istrimu sih. Astagfirullahaladzim.
Saya mohon maaf ya Pak, kalau selama ini kelakuan Ita gitu Pak ya. Enggak apa-apa. Tak, kamu kemana kamu? Pergi, aku udah pusing ngurusin kalian. Mau kemana kamu? Mau kemana? Pergilah, mau ngapain di sini? Enak amat kamu ngomong pergi. Kamu tanggung jawab itu. Hah? Kamu nyakitin bapakku tiap hari kayak gitu. Tanggung jawab apa sih mas? Mati aja enggak kok. Astagfirullahaladzim. Minta maaf sama bapakku. Minta maaf sana. Minta maaf sama tua bangka kayak gitu. Najis. Ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu? Ya Allah. Mbak Ita, ada apa sih? Kok ribut-ribut kayaknya? Biasalah pak. Udah mampir dulu. Udah mampir, ada apa sih? Kok kayaknya sebut bener. Biasalah pak. Ribut sama dua orang itu. Tiap hari kan kayak gitu. Udah ngasihin duit enggak, banyak nuntut. Masa iya, saya perempuan suruh kedangkeraan ke sawah. Ngapain pak coba? Rasanya kalau kayak gini aku pengen minggat aja pak. Meninggalin Pak Husin itu. Ya jangan gitu dong. Kamu ya yang sabar. Saya tuh rumah tangga loh pak. Nggak cuma sehari 2 hari. Udah tahunan. Warak kalau saya suruh makan sabar terus. Aku tahu yang dimaksud Ita kok. Ya udah, kita ngobrol di dalam aja. Nanti ketahuan suami kamu. Yuk, udah kita duduk sini aja, tak? Ya gini lah, kalau orang pengusaha kursinya laku terus, nggak sempet punya sendiri. Kembali ke Mbak Ita, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya siapa tahu aku bisa bantu solusinya. Ya sebenarnya tuh saya cuma kekurangan duit loh pak. Saya tuh pengen kayak tetangga-tetangga yang lain, bisa beli apa-apa. Walah, kalau saya jadi suami kamu, pasti tangan kamu itu nggak muat saya penuhin gelang itu. Kalau kamu mau, rantai kapal saya pasangin ke kaki kamu. Lah buktinya loh pak, suamiku tuh malah mentingin bapaknya yang buntung itu coba. Ini seandainya ya, kalau kamu nggak kerawat sama suamimu, seandainya aku yang rawat gimana? Maksudnya gimana ya pak? Maksudnya gini loh Mbak Ita, kan kamu tahu aku udah lama, daripada ini duitku nganggur, aku nyari tiap hari buat siapa coba? Kalau kamu mau sih, ya maaf banget ini. Siapa sih mas perempuan yang bisa nolak kalau mau diurusin? Bener nih. Tapi kebutuhan saya tuh banyak loh pak. Emang bapak bisa nyukupin? Emangnya berapa sih kebutuhan kamu? Ya banyak lah pak. Berarti kamu nyepelein saya. Ya bukannya gitu. Aku pasti sanggup kok ngurusin kamu. Nah terus saya harus kasih imbalan apa pak kalau bapak mau ngurusin saya? Kamu nggak perlu kasih apa-apa. Nah yang penting kamu mau nemenin aku. Ya. Pak, ini kopinya. Saya mau berangkat kerja. Kok kamu yang bikinin kopi? Udahlah Pak, Bu Ita lagi sibuk di belakang. Aku tak berangkat kerja dulu. Nanti kalau Bapak perlu apa-apa tinggal ngomong sama Ita ya. Ya kamu yang hati-hati ya Sin. Iya Pak. Tak, kamu apa tak? Kamu ngidam? Ya udah. Alhamdulillah kalau kamu ngidam tak? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku punya anak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memangnya kamu pikir kalau aku hamil itu mau dikasih makan apa anak kita? Ha? Keadaan kayak gini, aku hamil malah alhamdulillah. Sial buatku, tahu nggak? Ini kan yang selama ini kita nanti-nantikan tak? Aku bersyukur kamu bisa punya anak. Kamu bersyukur, tapi buatku itu musibah. Gimana nanti kalau misalnya anak ini lahir? Mau dikasih makan apa? Buat makan sendiri aja susah. Sekarang kamu udah tahu kan kalau aku hamil? Kamu harus lebih giat lagi kerjanya. Jangan cuma mikirin bapakmu aja itu. Kesana, kerja. Pak, Sin, alhamdulillah Pak. Sebentar lagi Bapak akan punya cucu. alhamdulillah. Bapak bentar lagi dapat cucu, Sin. Ya Pak, alhamdulillah berarti doa-doa kita sudah dijabah oleh Allah Pak. Amin. Berarti aku harus kerja lebih giat lagi untuk masa depan anakku Pak. Ya pokoknya aku harus tetap mempertahankan hubunganku sama Ita. Amin. Itu memang harapan Bapak begitu sih. Terima kasih doanya ya Pak. Sin, Husin, kamu tuh niat kerja gak sih? Kerja kelelar, utang udah banyak. Kalau kamu gak sanggup ngomong. Iya Pak, maaf ini tadi ada urusan sedikit. Ih,
cepet leda-lede kayak. Walah, titik untumu nanti kamu. Mas, dari dulu aku mau ngomong. Ngomong apa? Aku hamil. Loh, kok bisa hamil? Ya mungkin anaknya Husin lah. Tapi tuh aku udah 3 bulan gak berhubungan sama Husen. Ya ini udah jelas anak kamu toh. Loh, tapi kan kamu punya suami toh. Tapi kamu harus tanggung jawab, Mas. Kamu kan udah janji mau ngurusin aku. Aku bertahan di sini. Itu karena kamu loh, Mas. Udah lah, Dek. Kamu tenang aja, Dek. Pasti aku urusin kok anak kamu sama kamu. Yang penting kita senang-senang dulu yuk. Yuk. Udah, sini aja. Mumpung suami kamu gak datang. Ya Allah, kenapa menantuku seperti itu? Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, Husin, kalau aku biarkan, aku salah. Aku juga dosa. Tapi kalau saya biarkan itu, bagaimana? Pur, Gawing mana? Gawing kurang ajar. Pesan kursi udah 4 bulan, udah dibayar lunas, belum dibikin. Kamu tahu nggak di mana Gawing? Mau saya gecek sekalian, biar mampus. Nggak tahu, Pak. Di mana Gawing? Jujur kamu. Gawing ada di kamar, Pak. Kelakuanmu kayak gini, Bing. Ampun, kecilin kamu, Bing. Ampun. Dasar, bukan manusia kamu. Kekecilan kamu. Aduh, udah, Pak. Udah, Pak. Apa pakai celana? Terus apa, Kak? Ini kelakuan Gawing nih, seling mesum sama istri kamu. Astagfirullahaladzim. Pak Gawing sama istri saya? Iya. Bar kamu. Bener-bener gak nyangka kamu. Perempuan gila kamu. Hah? Ini juga. Astagfirullahaladzim. Sudah Pak Saring, biar saya menghakimi istri saya sendiri. Gak nyangka aku. Ternyata selama ini permainanmu kayak gini. Kamu bener-bener tega kamu. Main kayak gini sama tetangga sendiri, ya Allah. Sudah Pak Saring, cukup Pak. Cukup Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Ternyata selama ini kamu benar-benar jadi istri biadab kamu. Kamu pengkhianat kamu. Susah payah saya cari rezeki buat nyukupin kamu. Harta semua sudah dihabisin kamu. Pura-puranya kamu menuntut aku yang kurang terus. Hah? Kamu berbuat mesum sama ini. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Itu anak yang kamu kandung itu. Anak aku apa bukan? Jujur kamu. Iya, Mas. Sebenarnya anaknya Mas Gawing. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Benar-benar biadab kamu tak. Ternyata selama ini kamu cuma mempermainkan aku. Yang jadi korban habis-habisan bapakku sendiri. Aku nggak terima pokoknya. Kamu mulai saat ini aku cerai kamu. Aku nggak mau ketempatan orang seperti kamu, wanita biadab, wanita bejat. Kamu juga Pak Gawing. Kamu benar-benar nyata-nyata sudah merusak pagar ayu. Kamu sudah merusak hubunganku dengan istriku. Pokoknya saya nggak terima Pak Saring. Tolong bantu saya. Ini bawa kepala desa Pak Saring. Kita hakimi mereka Pak.